Nama saya Eri Rizka. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru di SD 09 Desa Padangpunit. Pada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusuf SPD. Saya mengajar di SD 09 Padangpunit. Terima kasih. Di sini saya akan memulai wawancara saudara Ibu. Yang pertama, bagaimana penerimaan peserta didik baru di sekolah ini? Biasanya penerimaan murid baru di sekolah ini berhubung kita kemarin kan PPKM, jadi biasanya kalau tidak ada bencana COVID-19, para murid itu dengan orang tuanya datang ke sekolah dengan jadwal yang sudah ditentukan kepada jadwalnya. Biasanya jadwal dari kabupaten ya, tanggal sekian penerimaan baru anak-anak itu datang ke sekolah, terus diberi formulir, kan sudah ada itu yang apa saja syarat-syaratnya, terus diisi formulir, nik, nama, sekian semuanya itu terus dikumpul. Nah, ada beberapa guru yang menerimanya di sekolah, ditunjuk oleh kepala sekolah. Jadi yang datang ke sini itu muridnya atau orang tua sama muridnya? Orang tua sama anaknya yang mau sekolah di sini. Ada kendala waktu menerima siswa waktu PPKM tidak? Kalau waktu PPKM kan di tempat kita atau khususnya Kuansin kan levelnya masih kurang berbahaya ya, levelnya masih level hijau itu apa tuh ya. Terus cukup dengan menerapkan protokol kesehatan dengan cuci tangan, pakai masker, membawa anaknya ke sekolah dengan protokol kesehatan yang lengkap. Di sini ditegakkan nggak sistem orientasi bagi siswa baru? Orientasi untuk penerimaan siswa baru diterapkan ya, untuk memperkenalkan sekitar lokasi sekolah. Ada tuh sebelum memulai pembelajaran atau masuk ke pembelajaran itu ada diperkenalkan orientasi. Cukup berbahaya ya. Pasti ada ya Bu ya. Bagaimana mengatur kehadiran dan tidak kehadiran peserta didik baru di sini? Cara mengaturnya yang bagaimana? Mungkin kalau dia hadir, sistemnya mungkin kalau seandainya sakitnya begini, dia tidak naik kelas atau alfanya segini, dia tidak naik kelas. Rata-rata yang selama ini Ibu jumpai tidak ada yang hadirnya sekian cukup lama, tidak ada yang tidak hadirnya, cuma ada izin 2 hari, 3 hari, itu kan wajar ya. Berarti ada ketentuannya ya Bu ya. Kalau sakit itu kan sudah berapa hari dijenguk ya, nah, seperti itu. Yang pengelompokan peserta didiknya bagaimana Bu? Pengelompokan maksudnya yang di dalam kelas. Ya, kalau seandainya yang pintar itu ada kelasnya, yang menengah ada kelasnya, atau yang lebih rendah ada kelasnya, atau sama semua rata? Kalau di sini kan berhubung ruangannya kan pas-pasan saja ya, jadi tidak ada pengelompokan yang pintar, yang menengah, yang apa, jadi dalam kelas itu sama saja belajarnya. Jadi rata aja semuanya Bu ya, yang pintar, yang apa, yang menengah. Rata aja, tergantung lagi cara, media atau metode yang digunakan oleh guru tersebut. Misalnya yang lebih pintar ini bisa menjadi tutor sebaya bagi yang kurang-kurang misalnya. Jadi bagi motivasi juga yang bagi yang tengah-tengah itu ya. Evaluasi hasil belajarnya itu bagaimana Bu? Evaluasinya melihat ketercapaiannya sebuah pembelajaran itu ya, kan lihat dari evaluasi ya. Jadi evaluasinya ada yang nilai harian, terus nilai tengah semester dan nilai semester.
Nah, kalau nilai harian itu kalau sudah beberapa kali ya kita pelajari ya, terus kita adakan penilaian. Terus yang tengah semesternya kita juga adakan. Terus yang NPTS atau NPAS-nya juga kita adakan ya. Kemarin baru hari ini mau memanggil rapor hari ini. Tapi di sini sistemnya sistem tingkat. Tingkat maksudnya Misalnya dia pintar, langsung dia lompat ke kelas berikutnya. kalau di sini biasanya tidak ada yang seperti itu. Jadi dia berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Walaupun dia pintar, Walaupun dia pintar sekali, jadi di sini belum ada yang seperti itu. belum ada sistem tingkatnya. Ya, belum ada. Mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out-nya kayak mana, Bu? Yang seandainya yang bermasalah gitu, langsung pindah atau dia proses dulu di sini atau memang tetap di sini. Kalau seandainya dia kan terlalu nakal, Ya. dipindahkan kadang kan, Ya. dia tetap di sini atau harus dipindahkan gitu. Nah, kalau pengetahuan ibu selama di sini tidak ada ibu jumpai anak-anak yang seperti itu ya. Nah, jadi anak-anak itu dalam tahap kewajaran masih bisa ditolerir oleh sekolah. Jadi anak-anak itu tidak ada yang atau tingkah lakunya sudah di luar batas kewajaran ya. Jadi tidak ada memindahkan atau bagaimana. Bagaimana mengatur kode etik pengadilan dan hukum disiplin di peserta didik di sini, Bu? Oh, kalau kode etik seperti itu misalnya kan sudah ada tuh di dalam kelas itu tata tertib sekolah ya, misalnya jam sekian masuk. Nah, kalau misalnya ada anak yang terlambat ditanya dulu mengapa terlambat ya, dengan tidak memarahi atau memberi perilaku yang kurang baik terhadap teman-teman yang lain ya. Nah, jadi anak-anak itu diberi hukuman yang mendidik. Yang seperti apa hukumannya? Misalnya kalau datang terlambat ditanya, terus kalau ada umpamanya coba lihat dulu ada nggak sampah di sekitar sekolah. Nah, terus diantar ke tempat sampah, kira-kira seperti itu. Berarti nggak ada yang membersihkan WC kayak kami dulu ya, Bu ya? Kalau terlambat. Kalau membersihkan WC itu waktu kita gotong royong, itu sama-sama kita membersihkan. Kasih, Bu. Cuma itu pertanyaan dari saya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf ya, Bu ya. Iya, kalau ibu juga minta maaf kalau ada jawaban-jawaban ibu yang kurang berkenan mungkin ya ibu minta maaf. Ya, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut.